Langkah pertama, kita siapkan 1 kg singkong, ini berat bersih tanpa kulit. Untuk singkongnya ini sudah saya potong kecil-kecil. Selanjutnya singkongnya ini bisa kita kukus sampai benar-benar empuk. Setelah singkongnya sudah empuk, kemudian bisa kita angkat. Jadi usahakan menggunakan singkong yang kualitas bagus ya teman-teman, supaya hasil kuenya maksimal. Langkah selanjutnya kita masukkan 13 sendok makan gula pasir. Untuk takaran gula bisa ditambah ataupun dikurangi. Masukkan juga 1/4 sendok teh garam. Kemudian supaya lebih enak dan lebih wangi, saya tambahkan 1/4 sendok teh vanila. Langkah selanjutnya, ini selagi singkongnya masih panas, bisa kita haluskan. Jadi supaya lebih mudah cara menghaluskannya, ini saya menggunakan ulekan seperti ini. Ini kita haluskan singkongnya sampai benar-benar halus dan juga pulen. Untuk bagian tengahnya ini bisa kita buang ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita masukkan 1 sendok makan margarin. Ini saya aduk kembali sampai tercampur merata ya. Ini saya mengaduknya menggunakan ulekan seperti ini. Untuk memastikan singkongnya sudah benar-benar halus, ini saya aduk menggunakan tangan ya. Untuk hasil adonannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Adonannya lentur dan juga sangat lembut. Lalu adonan ini akan saya bagi menjadi beberapa bagian, karena ini nanti akan saya tambahkan pewarna makanan. Ambil 1 bagian, kemudian ini saya tambahkan secukupnya pewarna makanan. Saya pakai warna merah rose. Lalu ini bisa kita uleni sampai pewarnanya meresap ke adonan. Untuk yang adonan selanjutnya, ini saya beri warna hijau. Jadi pewarnanya ini saya pakai sedikit saja ya teman-teman, kisaran 1-2 tetes. Ini adonannya sudah siap untuk kita cetak. Ambil secukupnya adonan, kemudian ini kita cetak menggunakan serokan. Jadi ini kita tekan-tekan seperti ini sampai adonannya keluar. Setelah itu bisa kita rapi-rapikan seperti ini ya teman-teman, menggunakan spatula. Nah, setelah bentuknya sudah agak rapi, selanjutnya bisa kita sisihkan. Jadi kue ini tidak perlu digiling ya teman-teman, kita cukup menggunakan serokan saja seperti ini. Ini nanti hasilnya akan lebih lembut dan juga lebih cantik tampilannya. Pada tahap ini bisa kita ulangi sampai selesai. Untuk hasil akhir kuenya kurang lebih seperti ini. Bagaimana, meskipun tanpa gilingan, ini hasilnya sangat cantik banget. Untuk cara penyajiannya, ini tinggal diberi parutan kelapa secukupnya. Untuk kelapa parutnya ini tadi sudah saya kukus ya sebelumnya. Nah, ini bisa kita beri potongan daun pandan supaya lebih menarik.
Untuk satu resep tadi hasilnya lumayan banyak ya teman-teman, dan ini sangat cocok banget untuk dijadikan ide jualan. Untuk rasa kuenya sendiri ini sangat enak banget, lembut, kenyal, dan juga gurih. Untuk manisnya juga pas. Bagaimana, mudah banget ya cara bikinnya, jadi silahkan dicoba ya resepnya. Sekian dulu, terima kasih. Kali ini saya mau bikin olahan singkong lagi. Tampilannya sangat unik, cantik, dan mewah banget. Kue ini sangat cocok ya untuk dijadikan ide jualan. Selain tampilan kuenya yang unik dan cantik, rasa kuenya juga sangat enak banget. Nah, jika kalian penasaran bagaimana cara bikinnya, silahkan simak dan tonton videonya sampai selesai. Langkah pertama, kita akan kukus 150 gram kelapa parut yang sudah diberi garam dan juga daun pandan. Setelah sekitar 10 menitan, kemudian bisa kita angkat kelapa parutnya. Lalu kelapanya ini bisa kita sisihkan dan ditunggu sampai dingin. Lanjut kita kukus 500 gram singkong yang sebelumnya sudah dicuci bersih dan sudah dipotong-potong. Nah, ini singkongnya sudah empuk, kemudian bisa kita angkat. Untuk membuat kue ini sebaiknya menggunakan singkong yang kualitasnya masih bagus ya. Selagi singkongnya masih benar-benar panas, selanjutnya ini akan saya haluskan. Untuk menghaluskan singkong ini kalian boleh juga menggunakan ulekan. Nah, ini singkongnya sudah dingin dan sudah agak lembut. Kemudian bisa kita masukkan 80 gram gula pasir. Kemudian tambahkan juga 1/4 sendok teh garam dan juga 2 sendok makan margarin. Kalau mau lebih enak untuk margarinnya boleh diganti dengan butter ya. Selanjutnya ini bisa kita tumbuk lagi atau diaduk sampai semua bahan tercampur merata. Pastikan semua bahan sudah tercampur merata dan pastikan juga ini adonannya sudah lembut ya. Nah, untuk yang bagian keras atau sumbunya sebaiknya juga kita buang ya teman-teman. Selanjutnya adonan ini akan saya bagi menjadi 4 bagian. Untuk yang satu bagian ini cukup sedikit saja ya, karena ini nanti akan saya jadikan motif daunnya. Lanjut bisa kita tambahkan sedikit pewarna hijau untuk daun, kemudian kita tambahkan juga pewarna ungu dan juga merah rose. Ini bisa kita uleni atau kita aduk sampai pewarnanya meresap ke dalam adonan. Nah, ini adonannya sudah saya beri pewarna makanan seperti ini ya. Selanjutnya siapkan alas kerja, saya menggunakan plastik ya teman-teman. Kemudian kita ambil satu adonan. Lalu ini bisa kita tutup menggunakan plastik kembali dan bisa kita pipihkan. Untuk cara memipihkannya boleh juga menggunakan scraper seperti ini dan ini tidak perlu sampai terlalu tipis. Selanjutnya bisa kita cetak menggunakan cetakan kue talam seperti ini. Untuk cetakannya saya menggunakan cetakan kue talam yang ukuran kecil. Nah, kemudian untuk adonan yang sudah kita cetak tadi bisa kita bagi menjadi 2 bagian seperti ini. Untuk adonan yang sudah kita cetak ini fungsinya untuk kelopak ya. Kita ambil satu bagian adonan lalu bisa kita pipihkan bagian ujungnya supaya menyerupai kelopak bunga mawar. Untuk cara bikin bunga mawarnya juga sangat gampang banget, tinggal kita bentuk seperti ini menyerupai kelopak bunga. Langkah selanjutnya bisa kita bikin kelopak bunga selanjutnya, ini tinggal kita tempel saja ya. Nah, jadi untuk cara bikinnya sangat gampang banget, bisa dilihat di video.
Untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Pada tahap ini bisa diulangi sampai semua adonan habis. Adonan yang warna hijau tadi bisa kita pipihkan juga karena ini nanti kita mau bikin untuk motif daunnya. Untuk membuat motif daun bisa kita bentuk menyerupai daun menggunakan pisau seperti ini. Untuk membentuk motif daun ini kita menggunakan tusuk sate atau lidi. Nah, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Pada tahap ini bisa diulangi sampai selesai. Untuk cara penyajiannya, siapkan mika puding seperti ini, kemudian bisa kita beri kelapa parut. Langkah selanjutnya bisa kita taruh kuenya tadi dan bisa kita beri bunganya, tinggal ditempel saja seperti ini. Sangat mudah banget ya teman-teman, jadi pada tahap ini bisa diulangi sampai selesai. Nah, untuk satu resep tadi menghasilkan sekitar 18-20 kue getuk mawar seperti ini. Untuk kue yang di sebelahnya ini juga olahan singkong ya teman-teman. Bikinnya juga sangat gampang banget, rasanya tidak kalah enak. Kalau mau dijual boleh ya dikemas menggunakan mika seperti ini. Ini hasilnya jadi lebih cantik dan kekinian banget. Kue getuk mawar ini sangat cocok banget ya untuk dijadikan hantaran karena tampilannya yang sangat unik dan cantik. Untuk rasanya pulen dan enak banget, kalian harus coba resepnya ya. Sekian dulu ya teman-teman, selamat mencoba, terima kasih.